pelajaran agar pembelajaran hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbala. Amin ya alamin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Nah, teks deskripsi adalah teks yang berisi tanggapan deskriptif terhadap objek. Nah, di sini akan mendeskripsikan tentang objek tertentu. Nah, deskripsi juga memaparkan atau dengan kata-kata. Ya, teks berarti kita menggunakan kata-kata secara jelas dan terperinci dari sudut pandang subjektif penulis. Ingat ya, di fokusnya ke bagaimana sudut pandang secara subjeknya tersebut. Nah, hal-hal yang dideskripsikan dipilih dari sudut pandang penulis itu sendiri. Jadi misal kalian yang dipilih itu ada sudut pandang kalian, ada sudut pandang penulis, itu nanti kita fokusnya pada penulis, bukan sudut pandang kalian sebagai pembacanya ya. Nah, deskripsi disebut juga teks tangan deskriptif karena di sini tanggapan dari penulisnya. Contoh yang pertama yaitu putritis nan indah. Di sini untuk teksnya, salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tempat Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 20 km ke arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di kanan kita bisa melihat batu karang yang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna sore hari. Di sore hari kita bisa lihat matahari terbenam yang merupakan saat yang sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memena, semburat warna merah keemasan di langit dan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat bau dengan lembutnya hembus angin sore melingkupi seluruh tubuh. Saat tersinar kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Nah, itu tadi adalah contoh untuk teks yang pertama. Contoh yang kedua yaitu tentang ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salim. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 57 tahun. Rambutnya putih, dagunya terdapat bekas cukuran jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsap. Wajah ayahku tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Jelas ayahku seperti orang India. Meskipun terlihat mengerikan, ayah orang yang sangat sabar. Wajahnya teduh dan selalu senyum menghadapi masalah apapun. Ya, aku adalah orang yang paling sabar pernah aku kenal. Tidak pernah kulihat marah-marah atau mentak. Beliau selalu menunjukkan perasaan lewat gerakan bermakna wajahnya. Jika melihat anaknya bandel, ayah hanya menggelengkan sebelum berkata lirik untuk menunjukkannya.
Tidak seperti Batak yang logat keras, ayahku sangat paling irit. Tak suka memberikan contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui, bagai air yang mengalir tenang, tapi sangat dan beliau adalah telan bagi anak-anaknya. Nah, untuk kedua teks di atas nanti kita akan belajar tentang ciri objek untuk teks deskriptif. Nah, ciri objek yaitu objek yang dibicarakan pada teks deskriptif bersifat khusus, yaitu objek tertentu yang kemungkinan berada berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat personal atau individu ya. Nah, jadi mungkin jika itu kalian mengalami sendiri, mungkin menurut kalian tuh deskripsinya tuh yaitu baik, tapi terkadang bagi orang itu galak, itu juga ada. Karena apa? Karena ini bersifat subjektif atau personal individu. Nah, ciri ini tergambar pada judul berisi pada konteks tertentu. Nah, kalau contoh kita tadi adalah tentang Pantai Palangtritis dan juga ayah. Nah, di sini kalau contohnya juga ada nanti si Bagas kucingku, buku kebanggaanku. Nah, selanjutnya ciri tujuan, yaitu tujuan teks deskriptif menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara objektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, kalau di sini nanti itu berdasar pengamatan dari si penulis. Bagaimana sih subjeknya? Tuh, cara ciri tujuannya. Nah, teks deskriptif bertujuan menggambarkan, melukis secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan, sehingga baca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Yang selanjutnya itu ada ciri. Isi teks deskriptif diperincikan menjadi perincian bagian objek. Isi teks deskriptif menggambarkan secara konkret, itu menggambarkan wisata indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu baik akan dikonkretkan baik seperti apa. Nah, isi teks deskriptif merincikan, mengkonkretkan objek seperti pada tabel di bawah ini. Nah, untuk teks yang pertama itu kan menggambarkan keindahan Pantai Palangtritis, tujuan teksnya. Lalu untuk teks yang kedua menggambarkan sosok saya. Rinciannya itu keindahan pantai, keindahan sore hari, suasana kegiatan orang di pantai. Nah, untuk yang teks yang kedua yaitu rinciannya itu ciri sifat sabar ayah dan memberi teladan. Nah, perasaan terhadap objek yang untuk yang satu itu bangga dan keindahan Pantai Palangtritis. Nah, untuk yang teks yang kedua itu kekaguman, kebanggaan. Nah, untuk tugas kali ini, jika kalian tadi sudah memahaminya, kalian bisa menulis ciri objek, ciri tujuan, ciri isi dari teks cerita Ibu Inspirasiku dan Si Bagas Kelinciku yang ada di e-book halaman 4 dan 5. Nanti tugasnya silakan kalian kirim ke WA Ustadz, yaitu di 081 229 874 493. Saya ulang lagi ya, di 081 229 874 493. Baik, saat ini untuk materi bahasa Indonesia Ustadz bukan masih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya, tugasnya segera dikumpulkan. Nanti Ustadz akan kabari siapa saja yang sudah mengumpulkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.